Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, ketika kita akan bersedekah kepada seseorang, banyak sekali godaan yang kita rasakan. Mulai dari keadaan si penerima sampai ke jumlah sedekah yang akan kita berikan. Terkadang ketika kita mau memberikan sedekah kepada seseorang, godaan syaitan datang. Begitu melihat si penerima, keraguan mulai timbul. Macam-macam pertanyaan mulai menggerogoti kepala kita. Orang ini benar-benar butuh atau tidak? Sepertinya masih muda. Apa dia malas bekerja? Sepertinya orang ini berpura-pura. Begitu juga jika mau bersedekah ke masjid. Begitu mau bersedekah, setan mulai menggoda. Masjid ini kan bagus. Pasti banyak orang kaya yang bersedekah di sini. Nanti cari masjid yang kecil saja. Begitu melihat masjid kecil, datang lagi godaan syaitan. Kalau bersedekah di sini, jamaahnya banyak tidak ya? Bukankah kalau jamaah banyak nilai sedekah kita semakin besar pahalanya? Dan banyak lagi godaan syaitan lainnya. Dikisahkan, ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang gemar bersedekah. Dia selalu bersedekah di malam hari. Karena sedekah sembunyi-sembunyi di malam hari lebih baik daripada sedekah di siang hari. Karena jika sedekah di siang hari dilihat orang banyak pada zaman itu. Pada suatu malam, laki-laki tersebut keluar rumah, berniat bersedekah kepada orang yang pertama yang ia temui. Laki-laki itu keluar dan bertemu dengan seorang perempuan di jalan. Dia pun memberikan sedekah kepada perempuan tersebut. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya. Dan di pagi hari orang-orang berbicara. Malam tadi ada yang memberikan sedekah kepada seorang perempuan penzina. Lelaki tersebut kaget karena dialah yang telah bersedekah kepada perempuan tersebut. Ya Allah, ternyata perempuan semalam adalah seorang penzina. Laki-laki tersebut bersedih karena memberikan sedekah ke tangan seorang penzina. Namun dia memuji Allah dan berniat untuk memberikan sedekah kedua kalinya. Dia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu atas sedekah yang aku berikan kepada penzina. Aku akan kembali bersedekah." Di malam berikutnya, dia kembali keluar dan bertemu dengan seorang pria. Dia pun memberikan sedekah kepada pria tersebut. Kemudian pulang ke rumahnya. Dan di pagi harinya, orang-orang kembali berbicara. Semalam seseorang memberikan sedekah kepada seorang yang kaya. Laki-laki itu kembali kaget karena dialah yang telah memberikan sedekah kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata pria semalam adalah orang kaya." Laki-laki itu bersedih karena telah memberikan sedekah kepada orang kaya. Namun dia kembali memuji Allah dan berniat kembali bersedekah. Dia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu atas sedekah yang aku berikan kepada orang kaya semalam. Dan aku akan bersedekah lagi." Di malam ketiga, dia keluar lagi dan bertemu dengan seorang pria. Dia pun memberikan sedekah kepada pria tersebut. Kemudian pulang ke rumahnya. Di pagi hari orang-orang bercerita, "Semalam ada orang yang memberi sedekah kepada pencuri." Pria tadi berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata semalam saya bersedekah kepada pencuri." Laki-laki itu bersedih. Ternyata dia telah bersedekah kepada seorang pencuri. Tapi dia tetap memanjatkan puji kepada Allah dan berniat untuk bersedekah lagi. Dia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu atas sedekah yang telah aku berikan kepada seorang penzina, orang kaya, dan pencuri.
Allah mendatangkan utusan kepada laki-laki tersebut, dan utusan itu berkata, "Sedekahmu diterima. Engkau tak usah bersedih dan putus asa. Sesungguhnya Allah menerima sedekah seorang hamba dan menempatkan sedekah itu di kedudukan paling tinggi di sisinya. Kemudian Allah menumbuhkan sedekah itu seperti kalian merawat kuda betina. Adapun saat kau memberi sedekah kepada seorang penzina, memang dia telah melakukan kekejian, tapi dia melakukan itu karena keadaan ekonomi dan dia membutuhkan uang. Jika engkau memberikan sedekah kepadanya, mungkin kau telah menyelamatkan dia dari perbuatan zina. Adapun saat kau memberi sedekah kepada orang kaya, mungkin dia bisa mengambil pelajaran darimu, lalu dia mengikutimu dan menyedekahkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Adapun sedekah yang engkau berikan kepada pencuri, mungkin dia mencuri karena kelaparan atau mencuri karena kebutuhan uang. Kau telah bersedekah kepadanya. Mungkin saja dengan hal itu, dia tidak jadi mencuri. Sahabat surgaku, hendaklah kita tidak menghitung-hitung dan mengira-ngira tentang sedekah yang kita berikan. Karena tiap sedekah yang kita berikan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat adalah, ketika kita melihat kesempatan untuk bersedekah, maka lakukan dan lupakan. Ada kesempatan lagi, lakukan dan lupakan. Ada kesempatan lagi, lakukan dan lupakan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya, seorang yang mengeluarkan suatu sedekah, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Untuk itu, tidaklah pantas kita menghitung-hitung dan memilih-milih kepada siapa kita memberikan sedekah. Demikianlah agar menambah keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, jangan lupa share video ini biar Anda panen pahala. Pernah Anda merasa menyesal setelah bersedekah kepada seseorang? Atau Anda pernahkah membantu seseorang, kemudian dia menyakiti Anda? Tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.